Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai fotosintesis yang beranggotakan Anissa Fitrianti, Faris Rizky Hermawan, Galuh Ayudhya Kostaman, Laila Nur Azizah, serta Rahmania Nurul Imani. Nah, di sini topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai sejarah penemuan fotosintesis, yang kedua proses fotosintesis dan perbedaannya dengan proses respirasi, yang ketiga komponen, substrat, senyawa antara, produk, enzim, dan peranan sinar matahari pada proses fotosintesis, yang keempat mekanisme reaksi terang dan kaitannya dengan energi dan metabolisme karbohidrat. Yang kelima, mekanisme reaksi gelap dan kaitannya dengan energi dan metabolisme karbohidrat. Yang keenam, fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang ketujuh, yaitu regulasi metabolisme fotosintesis. Yang terakhir, peranan fotosintesis dan kaitannya dengan biodiversity dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Next. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah penemuan fotosintesis. Pada tahun 1600-an, seorang dokter ahli kimia, Jan van Helmont, seorang Flandria, yang sekarang bagian dari Belgia, melakukan percobaan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan massa tumbuhan bertambah dari waktu ke waktu. Dari penelitiannya, Jan van Helmont ini menyimpulkan bahwa massa tumbuhan bertambah hanya karena pemberian air. Nah, yang selanjutnya pada tahun 1727, ahli botani Inggris ini, Stephen Hales, berhipotesis bahwa pasti ada faktor lain selain dari air yang berperan. Ia mengemukakan bahwa sebagian makanan tumbuhan berasal dari atmosfer dan cahaya yang terlibat dalam proses tertentu. Pada saat itu belum diketahui bahwa udara mengandung unsur gas yang berlainan. Yang selanjutnya pada tahun 1771, Joseph Priestley, seorang ahli kimia dan pendeta berkebangsaan Inggris, menemukan bahwa ketika ia menutupi sebuah lilin menyala dengan sebuah toples terbalik, nyalanya akan mati sebelum lilinnya habis terbakar. Ia kemudian menemukan bila meletakkan tikus dalam toples terbalik bersama lilin, tikus itu akan mati lemas. Dalam kedua percobaan itu, Joseph Priestley menyimpulkan bahwa nyala lilin telah merusak udara dalam toples itu dan menyebabkan matinya tikus. Ia kemudian menunjukkan bahwa udara yang telah dirusak oleh lilin tersebut dapat dipulihkan dengan adanya tumbuhan. Ia juga menunjukkan bahwa tikus dapat tetap hidup dalam toples tertutup asalkan di dalamnya juga terdapat tumbuhan. Lalu pada tahun 1778, Jan Ingenhousz, dokter kerajaan Austria, mengulangi eksperimen Joseph Priestley. Ia memperlihatkan bahwa cahaya matahari berpengaruh pada tumbuhan sehingga dapat memulihkan udara yang rusak. Ia juga menemukan bahwa tumbuhan juga mengotori udara pada keadaan gelap sehingga ia menyarankan agar tumbuhan dikeluarkan dari rumah pada malam hari untuk mencegah kemungkinan keracunan pada penghuninya. Selanjutnya pada tahun 1782, Jean Schneeber, seorang pastor Paris, menunjukkan bahwa udara yang dipulihkan dan merusak itu adalah karbon dioksida dan diserap oleh tumbuhan dalam fotosintesis. Nah, tidak lama kemudian pada abad ke-19, Theodore de Saurus berhasil menunjukkan hubungan antara hipotesis Stephen Hales dengan percobaan-percobaan pemulihan udara. Ia menemukan bahwa peningkatan massa tumbuhan bukan hanya karena penyerapan karbon dioksida, tetapi juga oleh pemberian air. Nah, melalui serangkaian eksperimen inilah, akhirnya pada
para ahli ini berhasil menggambarkan persamaan umum dari fotosintesis yang menghasilkan makanan seperti glukosa. Next. Proses fotosintesis dan perbedaannya dengan proses respirasi. Next. Fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari bahasa Yunani, foto atau cahaya, dan sintesis yang penggabungan adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non klorofil yang lain berfotosintesis dengan adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Next. Proses fotosintesis. Selama fotosintesis, tanaman mengambil karbon dioksida, CO2, dan air atau H2O dari udara dan tanah. Di dalam sel tumbuhan, air teroksida yang berarti ia kehilangan elektron. Sedangkan karbon dioksida berkurang yang berarti ia memperoleh elektron. Ini mengubah air menjadi oksigen dan karbon dioksida menjadi glukosa. Tanaman kemudian melepaskan oksigen kembali ke udara dan menyimpan energi dalam molekul glukosa. Di dalam sel tumbuhan terdapat organel kecil yang disebut kloroplas yang menyimpan energi sinar matahari. Di dalam membran tilakoid, kloroplas adalah pigmen penyerap cahaya yang disebut klorofil yang bertanggung jawab untuk memberi warna hijau pada tanaman selama fotosintesis. Klorofil menyerap energi dari gelombang cahaya biru dan merah dan memantulkan gelombang cahaya hijau, membuat tanaman tampak hijau. Meskipun ada banyak langkah di balik proses fotosintesis, fotosintesis dapat dipecah menjadi dua tahap utama. Yang pertama, reaksi yang bergantung pada cahaya dan reaksi yang tidak bergantung pada cahaya. Reaksi tergantung cahaya terjadi di dalam membran tilakoid dan membutuhkan aliran sinar matahari yang stabil. Oleh karena itu disebut reaksi tergantung cahaya. Klorofil menyerap energi dari gelombang cahaya yang diubah menjadi energi kimia dalam molekul ATP dan NADPH. Tahap tidak tergantung cahaya juga dikenal sebagai siklus Kelvin. Jadi di stroma, ruang antara membran tilakoid dan membran kloroplas dan tidak memerlukan cahaya. Oleh karena itu dinamakan reaksi bebas cahaya. Selama tahap ini, energi dari molekul ATP dan NADPH digunakan untuk merakit molekul karbohidrat seperti glukosa dari karbon dioksida. Next. Respirasi. Respirasi berasal dari kata Latin respir atau secara yang harfiah berarti bernapas. Semua sel yang aktif terus-menerus melakukan respirasi. Respirasi bukan hanya sekedar pertukaran gas, tetapi merupakan reaksi oksidasi, yaitu senyawa substrat respirasi dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 yang diserap direduksi menjadi membentuk H2O. Next. Proses respirasi. Selama respirasi, di bagian bawah tanaman yang berbeda, pertukaran gas secara signifikan lebih sedikit terjadi. Oleh karena itu, setiap bagian memelihara dan memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Akibatnya, daun, batang, akar tanaman secara terpisah bertukar gas. Daun memiliki stomata, pori-pori kecil untuk pertukaran gas. Oksigen yang dikonsumsi melalui stomata digunakan oleh sel-sel di daun untuk memecah glukosa menjadi air dan karbon dioksida. Akar bagian bawah tanah tanaman menyerap udara dari celah atau ruang udara yang terdapat di antara partikel tanah. Oleh karena itu, oksigen yang diserap melalui akar digunakan untuk membebaskan energi yang di masa depan digunakan untuk mengangkut garam dan mineral dari tanah. Kita tahu bahwa tumbuhan memiliki kemampuan khusus untuk sintesis makanannya sendiri melalui fotosintesis. Fotosintesis hanya terjadi di bagian
bagian tumbuhan yang memiliki klorofil, yaitu bagian tumbuhan yang berwarna hijau, fotosintesis. Begitu jelas sehingga kadang-kadang tampaknya menutupi proses pernapasan pada tumbuhan. Respirasi tidak boleh disalahartikan sebagai fotosintesis. Respirasi terjadi sepanjang hari, tetapi fotosintesis terjadi pada siang hari dengan adanya sinar matahari saja. Akibatnya respirasi menjadi jelas pada malam hari pada tumbuhan. Next. Fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis ini proses ini umum untuk semua tanaman hijau yang mengandung pigmen klorofil. Proses ini umum untuk semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan, burung, dan lain-lain. Makanan disintesis. Untuk respirasi, makanan teroksidasi. Energi disimpan, dan untuk respirasi, energi dilepaskan. Fotosintesis adalah proses anabolik. Respirasi merupakan proses katabolik. Fotosintesis ini adalah proses endotermal. Kalau respirasi itu adalah proses eksotermal. Fotosintesis ini terdiri dari produk seperti air, oksigen, dan gula. Kalau respirasi ini terdiri dari produk-produk seperti karbon dioksida dan hidrogen. Fotosintesis, radiasi diubah menjadi energi potensial. Kalau respirasi, energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Fotosintesis terjadi pada siang hari dengan adanya sinar matahari saja. Untuk respirasi, proses yang berkesinambungan berlangsung sepanjang hidup. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Ya baik, terima kasih Faris. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai komponen substrat senyawa antara produk, enzim, dan peranan sinar matahari pada proses fotosintesis. Bisa di next. Nah, sebelum memahami tentang komponen fotosintesis, biar lebih kebayang, kita bisa lihat dari reaksi yang terjadi. Sesuai pengertiannya, fotosintesis secara sederhana yaitu proses menghasilkan makanan pada tumbuhan dengan memanfaatkan cahaya. Nah, seperti membuat makanan, kita perlu bahan untuk membuat makanan yang sudah diolah. Nah, di fotosintesis itu bahannya ada dua, yaitu karbon dioksida dan air. Karbon dioksida didapatkan dari udara dari lingkungan sekitar, lalu masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui daun, atau lebih spesifiknya pada stomata atau mulut daun. Sedangkan air didapat dari tanah yang masuk melalui akar dan disalurkan oleh jaringan pengangkut atau silem ke seluruh tubuh tumbuhan, termasuk daun. Jadi reaksi awal dari fotosintesis yaitu CO2 ditambah H2O. Nah, ternyata belum cukup untuk membuat makanan yang dihasilkan, sehingga kita butuh alat seperti kompor untuk memasaknya. Nah, pada fotosintesis digunakan cahaya, itu bisa dari matahari dan satu bantuan pigmen hijau daun yang disebut klorofil, yaitu organel di dalam sel tanaman yang terdapat di kloroplas. Nah, hasilnya akan terbentuk glukosa ditambah oksigen, yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan oleh floem. Nah, pada bagian akar, glukosa akan disimpan menjadi amilum sebagai sumber makanan utama tanaman dan cadangan makanan. Sedangkan oksigen akan dilepas ke udara lewat stomata melalui sintesis untuk dihirup oleh organisme heterotrof seperti manusia dan hewan, dan untuk respirasi sel. Nah, jadi di sini terdapat konsep anabolisme, yaitu proses pembentukan senyawa yang sederhana, yaitu CO2 ditambah H2O menjadi senyawa kompleks dalam bentuk glukosa. Nah, konsep fotosintesis itu ada dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi pada persamaan reaksi ini sudah ada pasangannya. Bisa dilihat pada gambar kiri bawah, yaitu CO2 untuk reaksi gelap akan menghasilkan C6H12O6. Sedangkan untuk reaksi terang itu dari H2O akan menghasilkan O2. Nah, untuk reaksi gelap dan reaksi terang ini akan dibahas lebih lanjut di slide yang berikutnya nanti oleh teman saya. Nah, untuk gambar di sebelah kanan bawah itu ada ilustrasi mengenai masuknya CO2 dan keluarnya O2 yang terjadi di daun, tepatnya di stomata. Bisa di next. Nah, berdasarkan persamaan reaksi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka akan didapatkan komponen fotosintesis yaitu substratnya CO2 dan H2O. Lalu dengan bantuan sinar matahari dan klorofil, maka akan menghasilkan produk yaitu C6H12O6 pada reaksi gelap dan O2 pada reaksi terang.
Sedangkan untuk zat antaranya adalah ATP, NADH, dan gliseraldehida 3-fosfat atau GDP. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada enzim pada proses fotosintesis. Untuk enzim di sini saya kelompokkan sesuai reaksi yang terjadi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Pada reaksi terang itu ada enzim ATP reduktase yang berperan dalam sintesis ATP dari ADP dan Pi dengan menggunakan energi gradien proton. Selanjutnya ada enzim ferredoxin NADP+ reduktase yang berperan dalam pengangkutan elektron untuk mereduksi NADP+ dan membentuk NADPH. Jadi elektron dari ferredoxin digunakan dalam tahap akhir reaksi terang. Nah, reaksi ini dikatalisis dalam stroma. Sedangkan pada reaksi gelap, enzim yang berperan itu ada enzim Rubisco yang berperan dalam membantu penambatan CO2 sebagai sumber karbon pada tumbuhan. Lalu ada enzim fosfoenol piruvat karboksilase atau PEPCO yang membentuk senyawa oksaloasetat setelah penambatan CO2. Yang terakhir ada enzim ribulosa difosfat karboksilase atau RUBP. Pada tahap fiksasi, CO2 membentuk 3-fosfoglycerat. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti pada bagian reaksi gelap. Bisa di next. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai peranan sinar matahari pada proses fotosintesis. Seperti yang kita ketahui, cahaya matahari merupakan sumber energi bagi hampir seluruh makhluk hidup di bumi. Nah, cahaya matahari juga digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis menangkap energi matahari untuk sumber makanan bagi makhluk hidup di bumi. Pada fotosintesis itu terjadi peristiwa fotolisis. Nah, fotolisis membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk mengaktifasi klorofil. Pada reaksi fotolisis terjadi pemecahan molekul air atau H2O menjadi H2 dan O2. Jadi cahaya matahari dibutuhkan dalam proses fotosintesis untuk memecah molekul air atau H2O menjadi H2 dan O2 pada reaksi fotolisis. Untuk persamaan reaksinya bisa dilihat pada gambar yang terlampir di bawah. Nah, untuk skema reaksinya bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Bisa di next. Jadi cahaya matahari itu terdiri dari beberapa spektrum yang masing-masing spektrum mempunyai panjang gelombang berbeda sehingga memberi pengaruh yang berbeda terhadap proses fotosintesis. Nah, fotosintesis menghasilkan senyawa karbohidrat dan oksigen yang dilepas ke udara sebagai senyawa sambing. Nah, volumenya dapat diukur. Jadi radiasi matahari yang ditangkap klorofil pada tanaman yang mempunyai hijau daun merupakan energi dalam proses fotosintesis. Selain meningkatkan laju fotosintesis, peningkatan sinar matahari biasanya mempercepat pembungaan dan pembuahan. Sebaliknya, penurunan intensitas radiasi matahari akan memperpanjang masa pertumbuhan tanaman. Nah, kekurangan cahaya matahari saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat, tidak hijau. Nah, itu terjadi karena tidak adanya cahaya sehingga tidak dapat memaksimalkan fungsi ausin untuk menunjang sel-sel tumbuhan. Nah, auksin itu adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Auksin ini berperan penting dalam pertumbuhan tubuh tumbuhan dalam membantu proses mempercepat pertumbuhan. Bisa di next. Nah, sebelum dijelaskan mengenai reaksi terang dan reaksi gelap lebih lanjut, saya sedikit kebayang, saya akan menjelaskan pendahuluan tentang reaksi gelap dan terang pada bagian lokasi terjadinya. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, pada struktur daun terdapat kloroplas. Nah, kloroplas ini mencakup dua membran luar yang menyeliputi stroma. Nah, disinilah berlangsung reaksi-reaksi fase gelap. Dalam stroma terdapat jumlah grana yang tersusun atas granum-granum. Tumpukan granum tersusun atas beberapa tilakoid. Nah, granum terdiri dari membran tilakoid atau tempat terjadinya reaksi terang. Tiap granum terdiri dari setumpuk tilakoid yang berupa gelembung membran tipis dan diskoid. Dan ada juga ruang tilakoid atau ruang di antara membran tilakoid. Untuk gambar sebelah kanan adalah skema singkat dari reaksi terang dan reaksi gelap yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya nantinya. Jadi next. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Ayu.
Baik, terima kasih Hani. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme reaksi terang dan kaitannya dengan energi dan metabolisme karbohidrat. Bisa di next. Reaksi terang atau bisa disebut juga sebagai fotokimia atau Daur-Hills adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini terjadi di dalam kloroplas, tepatnya di membran tilakoid atau grana. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Pada reaksi terang, terdapat istilah fotosistem atau pusat reaksi fotosintesis, di mana di dalam fotosistem terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 atau PS1 berisi pusat reaksi P700, yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerang cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 atau PS2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Next. Selanjutnya terdapat dua gambar, yaitu di dalam reaksi terang terdapat dua jenis aliran elektron seperti yang pada gambar. Untuk yang di sebelah kiri itu adalah reaksi siklik dan yang di sebelah kanan itu adalah reaksi non siklik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada reaksi siklik. Bisa di next. Reaksi siklik. Reaksi ini hanya memiliki satu fotosistem, yaitu fotosistem 1 dengan P700 nanometer. Mekanisme reaksi siklik akan diawali dengan cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil atau foton dalam fotosistem, lalu cahaya matahari ini akan menggerakkan elektron di pusat fotosistem menuju tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu langkah pertama, foton menggerakkan elektron. Setelah ditangkap oleh akseptor primer, elektron ini akan mengalir turun menuju tingkat energi awal atau kembali ke fotosistem. Nah, sebelum kembali ke fotosistem, elektron ini akan melewati ferredoksin atau elektron disalurkan ke Fd, lalu ke plastoquinon atau Peki, menuju kompleks sitokrom, kemudian ke plastosianin atau Pc, dan terakhir kembali ke fotosistem. Untuk reaksi siklik hanya menghasilkan ATP saja. Next. Yang kedua ada reaksi non-siklik. Perbedaan utama dalam reaksi siklik dan non-siklik adalah reaksi non-siklik memiliki dua fotosistem. Perbedaan lainnya juga terdapat pada molekul yang dihasilkan. Next. Oke, mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana klorofil dalam fotosistem 2 akan menyerap cahaya matahari, sehingga elektron klorofil pada pusat PS2 tereksitasi atau naik ke tingkat energi yang lebih tinggi, yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Dengan naiknya elektron tersebut, menyebabkan muatan di pusat fotosistem menjadi tidak stabil. Nah, untuk menstabilkan kembali, PS2 ini akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Molekul air ini akan dipecahkan oleh enzim. Hal ini akan mengakibatkan pelepasan H+ di lumen tilakoid, di mana H2O ini akan dipecah menjadi 2H+ dan 2O-. Proses pemecahan inilah yang dinamakan dengan fotolisis air. Nah, 2O- yang dihasilkan akan bergabung menjadi oksigen dan dilepas untuk kebutuhan bernafas makhluk hidup. Dengan menggunakan elektron dari air, selanjutnya PS2 akan mereduksi plastoquinon atau Peki membentuk PekiH2. Nah, plastoquinon merupakan molekul quinon yang terdapat pada membran lipid di layer tilakoid. Plastoquinon ini akan mengirimkan elektron dari PS2 ke suatu pompa H+ yang disebut sitokrom B6F kompleks. Reaksi keseluruhan yang terjadi di PS2 adalah 2H2O plus 4 foton plus 2 plastoquinon atau Peki plus 4 H- menjadi 4H+ plus O2 plus 2 PekiH2. Nah, sitokrom B6F kompleks berfungsi untuk membawa elektron dari PS2 ke PS1 dengan mengoksidasi PekiH2 dan mereduksi protein kecil yang sangat mudah bergerak dan mengandung tembaga, yang dinamakan plastosianin atau PC. Kejadian ini juga menyebabkan terjadinya pompa H+ dari stroma ke membran tilakoid. Reaksi yang terjadi di sitokrom B6F kompleks adalah 2 PekiH2 plus 4 PC atau plastosianin Cu2+, menjadi 2 Peki atau plastoquinon plus 4 PC atau plastosianin Cu+, plus 4H+ di lumen. Selanjutnya, elektron dari sitokrom B6F kompleks ini akan diterima oleh fotosistem 1.
Nah, fotosistem ini akan menyerap energi cahaya terpisah dari PS2, tetapi tetap mengandung kompleks inti terpisahkan yang menerima elektron yang berasal dari H2O melalui kompleks inti PS2 lebih dahulu. Sebagai sistem yang bergantung pada cahaya, PS1 berfungsi mengoksidasi plasosianin tereduksi dan memindahkan elektron ke protein FeS larut yang disebut ferredoksin. Reaksi keseluruhan pada PS1 adalah cahaya ditambah 4 Pc atau plasosianin Cu+, ditambah 4 Fd atau ferredoksin Fe3+, menjadi 4 Pc atau plasosianin Cu2+, plus 4 Fd atau ferredoksin Fe2+. Selanjutnya, elektron dari ferredoksin digunakan dalam tahap akhir pengangkutan elektron untuk mereduksi NADP+ dan membentuk NADPH. Reaksi ini dikatalisis dalam stroma oleh enzim ferredoksin NADP+ reduktase. Reaksi dikatalisis dalam stroma adalah 4 Fd ferredoksin Fe2+, plus 2 NADP+, plus 2H+, menjadi 4 ferredoksin Fe3+, plus 2 NADPH. Nah, ion H+ yang telah dipompa ke dalam membran tilakoid akan masuk ke dalam ATP sintase. ATP sintase akan menggandengkan pembentukan ATP dengan pengangkutan elektron dan H+ melintasi membran tilakoid. Masuknya H+ pada ATP sintase akan membuat ATP sintase bekerja mengubah ADP dan fosfat anorganik Pi menjadi ATP. Untuk reaksi keseluruhan yang terjadi pada reaksi terang adalah sebagai berikut. Sinar plus ADP plus Pi plus NADP plus 2H2O menjadi ATP plus NADPH plus 3H plus O2. Nah, pada reaksi non-siklik ini, kesimpulannya adalah menggunakan dua fotosistem dan yang dihasilkan ada dua, yaitu ATP dan NADPH. Next. Selanjutnya akan ada catatan penting atau bisa kita sebut sebagai kesimpulan dari reaksi terang, yaitu reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai penggerak elektron. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat fotolisis air, yaitu H2O sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Yang ketiga, untuk reaksi siklik menghasilkan ATP, dan untuk reaksi non-siklik akan menghasilkan ATP dan NADPH. Dan yang terakhir, ATP dan NADPH atau hasil dari reaksi keseluruhan reaksi terang, itu akan digunakan untuk reaksi gelap, sedangkan oksigen yang dihasilkan dari fotolisis air akan dilepas untuk kebutuhan makhluk hidup. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Layon. Oke, makasih Galuh. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi gelap dan kaitannya dengan energi dan metabolisme karbohidrat. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu siklus Kelvin. Nah, reaksi gelap ini atau biasa disebut dengan siklus Kelvin-Benson. Reaksi gelap ini merupakan lanjutan dari reaksi terang yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan reaksi gelap ini terjadi pada stroma. Tujuan dari reaksi gelap ini yaitu menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Sesuai namanya, reaksi gelap tidak memerlukan bantuan cahaya secara langsung sebagai sumber energi. Meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya secara langsung, bukan berarti prosesnya tidak bisa berjalan ketika ada cahaya. Nah, reaksi gelap ini berkaitan dengan senyawa-senyawa yang dihasilkan reaksi terang sebelumnya, yaitu NADPH dan ATP yang tersedia. Maka ketika NADPH dan ATP itu tersedia, maka proses ini dapat terus berlangsung. Nah, di sini akan membahas mengenai mekanisme siklus Kelvin-Benson. Mekanisme siklus Kelvin-Benson ini terdiri dari atas tiga tahap, yaitu pertama fiksasi karbon, kedua tahap reduksi, yang ketiga itu tahap regenerasi. Dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribulosa difosfat karboksilase atau biasa disebut dengan RUBP membentuk 3 fosfogliserat. RUBP ini merupakan enzim allosetrik yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan yang dihasilkan dari pencahayaan kloroplas. Nah, yang pertama, reaksi dari enzim ini distimulasi oleh peningkatan pH. Jika kloroplas diberi cahaya, maka ion H+ ditransfer dari stroma ke dalam tilakoid menghasilkan peningkatan pH stroma yang menstimulasi enzim karboksilasi.
terletak di permukaan luar membran tilakoid. Nah, yang kedua, reaksi ini distimulasi oleh Mg2+ yang memasuki stroma daun sebagai ion H+ jika kloroplas diberikan cahaya. Nah, yang ketiga, reaksi ini distimulasi oleh NADPH yang dihasilkan oleh fotosistem 1 selama pemberian cahaya. Yang pertama, yaitu tahap fiksasi CO2. Nah, fiksasi CO2 ini merupakan reaksi gelap yang distimulasi oleh pencahayaan kloroplas. Fiksasi CO2 ini melewati proses karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Karboksilasi melibatkan penambahan CO2 dan H2O ke RUBP membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat. Kemudian pada fase reduksi, gugus karboksil dalam 3 fosfogliserat ini direduksi menjadi 1 gugus aldehida dalam 3 fosfogliseradehid. Nah, yang kedua yaitu tahap reduksi. Tahap reduksi ini tidak terjadi secara langsung, tetapi gugus karboksil dari 3 fosfogliserat pertama-tama diubah menjadi ester jenis anhidrida asam pada asam 1,3 bifosfogliserat dengan penambahan gugus fosfat terakhir dari ATP. ATP ini timbul dari fotofosforilasi dan ADP yang dilepas ketika 1,3 bifosfogliserat terbentuk, yang diubah kembali dengan cepat menjadi ATP oleh reaksi fotofosforilasi tambahan. Bahan pereduksi yang sebenarnya adalah NADPH yang menyumbangkan 2 elektron. Secara bersamaan, fosfat anorganik ini dilepaskan dan digunakan kembali untuk mengubah ATP menjadi untuk mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu fase regenerasi. Nah, pada fase regenerasi ini yang diregenerasikan itu adalah RUBP yang diperlukan untuk bereaksi dengan CO2 tambahan yang berdifusi secara konstan ke dalam dan melalui stomata. Pada akhir reaksi Kelvin ini, ATP ketiga yang diperlukan bagi tiap molekul CO2 ditambat, digunakan untuk mengubah ribosa 5-fosfat menjadi RUBP. Next. Di sini selanjutnya yaitu ada perbedaan dari reaksi gelap dan reaksi terang. Yang pertama itu mengenai aspek tempat berlangsungnya. Kalau reaksi terang berada pada bagian kloroplas yang bernama grana. Jika reaksi gelap berlangsung pada bagian kloroplas yang bernama stroma. Yang kedua itu berdasarkan sumber energinya. Kalau reaksi terang itu berdasarkan cahaya matahari, kalau reaksi gelap itu berdasarkan hasil dari fotosintesis, berdasarkan dari reaksi sebelumnya yaitu reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH. Yang ketiga, proses yang terjadi jika reaksi terang itu reaksi fotosintesis yaitu pemecahan air H2O menjadi ion hidrogen dan molekul air menggunakan energi cahaya. Kalau reaksi gelap, reaksi fiksasi yaitu pengikatan karbon dioksida dan mengkombinasikannya dengan ion hidrogen sehingga membentuk gula. Dan yang terakhir, berdasarkan hasilnya, kalau reaksi terang itu menghasilkan O2, ATP, dan NADPH2. Dan kalau reaksi gelap itu menghasilkan karbohidrat sederhana yaitu C6H12O6. Boleh di next. Selanjutnya itu fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, terima kasih Laila. Selanjutnya yaitu fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang pertama yaitu tumbuhan C3. Tumbuhan C3 merupakan jenis tanaman tingkat tinggi atau pada umumnya dan mendapatkan intensitas cahaya atau biru sedang.
Nah, sebagian besar tumbuhan yang ada di bumi ini merupakan tipe C3, dengan contoh yang paling umum yaitu padi, gandum, kedelai, dan kentang. Nah, selanjutnya yaitu siklus Calvin pada tumbuhan C3. Pada siklus Calvin ini, alasannya kenapa disebut sebagai tumbuhan C3, karena pada proses reaksi gelap atau siklus Calvin, enzim Rubisco akan mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan RBP atau ribulosa bifosfat, sehingga menghasilkan senyawa berkarbon 3 ini akan melanjutkan serangkaian reaksi siklus Calvin untuk melepaskan glukosa, sehingga C3 merupakan singkatan dari karbon 3 yang merupakan produk pertama pada saat fiksasi karbon. Nah, gambar di sini merupakan tipe jalur C3 yang kita kenal sebagai siklus Calvin dan sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu tempat jalur C3. Tipe C3 ini terjadinya di mesofil daun. Saat terjadi proses fotosintesis, stomata pada daun akan membuka, sehingga CO2 dapat masuk, sehingga oksigen akan keluar. Tapi pada saat kondisi panas, tumbuhan C3 ini akan menutup sebagian stomatanya untuk mengurangi penguapan. Nah, CO2-nya menjadi tidak dapat masuk dan konsentrasi CO2 di dalam jaringan perlahan akan menurun dan oksigen akan meningkat. Hal ini memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tanaman. Nah, selanjutnya mengenai fotorespirasi, fotorespirasi ini merupakan pernapasan sel-sel tumbuhan yang terjadi karena adanya cahaya dan juga sel-sel tersebut melakukan fotosintesis dan pada saat yang bersamaan. Jadi, jika dalam kondisi normal, enzim Rubisco ini akan mengikat CO2 dan akan menggabungkannya dengan RBP untuk menghasilkan senyawa berkarbon 3, yaitu 3-fosfogliserat. Tapi pada saat fotorespirasi, Rubisco ini justru akan mengikat oksigen dan akan melanjutkan siklus Calvin untuk menghasilkan senyawa berkarbon 2, yaitu 2-fosfoglikolat. Nah, 2-fosfoglikolat ini selanjutnya akan dipecah oleh organel peroksisom dan mitokondria untuk menghasilkan senyawa yaitu CO2. Walaupun CO2 yang dihasilkan dari fotorespirasi dapat digunakan untuk fotosintesis, investasi energi dan energi yang digunakan tidak sebanding. Sehingga fotorespirasi ini merupakan proses yang sebenarnya kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Kenapa? Karena fotorespirasi ini terjadi dengan mengkonsumsi O2 dan menghasilkan CO2 tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidratnya secara langsung. Nah, padi, kedelai, gandum, dan kentang merupakan tanaman pertanian yang juga dapat mengalami fotorespirasi. Peristiwa ini tentu saja akan menjadikan hasil pertanian menjadi kurang maksimal, karena tumbuhan menggunakan energi yang lebih untuk proses yang kurang diperlukan. Selanjutnya yaitu mengenai tumbuhan C4. Nah, tumbuhan C4 ini merupakan tanaman yang beradaptasi di lingkungan dengan intensitas yang cukup panas. Contoh tumbuhan yang masuk kategori C4 diantaranya yaitu jagung, sorghum, tebu, dan juga millet, dan contoh-contoh lainnya. Selanjutnya mengenai siklus fotosintesis pada tumbuhan C4. Sebelumnya kenapa sih disebut dengan C4? Yang pertama karena enzim PP karboksilase ini akan menangkap CO2 dan akan menggabungkannya dengan PP sehingga menjadi senyawa yang disebut dengan oksaloasetat yang memiliki karbon 4. Penangkapan CO2 ini terjadinya di mesofil. Selanjutnya, oksaloasetat akan dikonversi menjadi senyawa yaitu malat, dan malat akan menuju ke seludang pembuluh untuk dikonversi menjadi pirufat dan CO2. Pirufat akan kembali ke mesofil untuk menjadi PP kembali dan CO2 akan berada di seludang pembuluh. Nah, CO2 yang berada di seludang pembuluh ini akan melanjutkan reaksi siklus Calvin, sehingga menghasilkan senyawa, contohnya glukosa. Hal yang harus diingat adalah C4 merupakan singkatan dari karbon 4 yang merupakan produk pertama pada saat fiksasi karbon. Selain itu, yang perlu diingat juga, tipe C4 ini terjadinya di dua tempat yang berbeda, yaitu di mesofil dan seludang pembuluh.
Hal ini akan menjadikan konsentrasi CO2 di seludang pembuluh selalu tinggi, sehingga dapat mencegah terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan. Tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas dengan intensitas matahari yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu tumbuhan CAM atau CAM. Tumbuhan CAM ini merupakan jenis tanaman yang beradaptasi di lingkungan yang sangat panas. Nah, contohnya ini yaitu lidah buaya, kaktus, nanas, dan cocor bebek. CAM sendiri merupakan singkatan dari Crassulaceae acid metabolism karena proses ini pertama dijumpainya pada famili Crassulaceae. Selanjutnya yaitu mengenai siklus fotosintesis pada tumbuhan CAM. Pada tumbuhan CAM, stomata pada daun akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan dan akan membuka pada malam hari untuk mengumpulkan CO2. Pada malam hari, CO2 akan ditangkap oleh enzim PP karboksilase untuk digabungkan dengan PP sehingga menghasilkan oksalasetat. Selanjutnya, oksalasetat ini akan dikonversi menjadi senyawa yaitu malat dan akan disimpan hingga pagi tiba. Pada saat pagi tiba, stomata akan menutup dan malat akan dikonversi menjadi pirufat dan CO2. Kemudian CO2 akan menjalani siklus Kelvin untuk menghasilkan gula, dan pirufat akan kembali dikonversi menjadi PP lagi. Nah, hal yang harus diingat, tumbuhan CAM ini terjadinya di mesofil daun. Untuk tumbuhan C4 dan CAM ini memiliki kemiripan di mana CO2 tidak langsung memasuki siklus Kelvin, melainkan dikonversi terlebih dahulu menjadi senyawa lain. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada tanaman C3 ini menangkap CO2 di siang hari dan menghasilkan glukosa di malam hari. Pada tanaman C4 teradaptasi hidup di tempat yang cukup panas, sehingga harus membuka dan menutup stomatanya di siang hari. Pada tanaman CAM, pada malam hari, stomata akan membuka dan akan mengikat CO2. Sedangkan pada siang hari, stomata akan menutup dan akan menghasilkan glukosa. Kenapa stomata pada tanaman CAM menutup? Karena tanaman CAM ini dapat hidup di tempat dengan kondisi yang panas. Untuk tanaman C3 ini memiliki kelebihannya, siklusnya itu energinya efisien, tapi kekurangannya ini airnya hilang karena penguapan di iklim yang ketika iklim panas ini airnya akan hilang karena penguapan. Untuk tumbuhan C4 ini kelebihannya kehilangan air diminimalkan di iklim hangat. Untuk kekurangannya dia perlu membutuhkan lebih banyak energi. Untuk tanaman CAM-nya, kelebihannya kehilangan air diminimalkan di iklim panas, tapi kekurangan lebih banyak energi dan pertumbuhannya lambat. Berikut merupakan tabel C4 pertama, yaitu pada tumbuhan C3 ini 3 fosfogliserat, tumbuhan C4 itu oksalasetat, tumbuhan CAM ini oksalasetat. Untuk perbedaan enzim saat fiksasi CO2 pada tumbuhan C3 ini tumbuhan C3 ini pada siang hari, tumbuhan C4 siang hari, sedangkan tumbuhan CAM ini di malam hari. Kemudian perbedaannya, struktur daun yang terlibat pada tumbuhan C3 ini di mesofil, tumbuhan C4 itu untuk tumbuhan CAM ini di mesofil. Selanjutnya, tempat berlangsungnya siklus Kelvin, tumbuhan C3 ini di mesofil, tumbuhan C4-nya di seludang pembuluh, dan tumbuhan CAM-nya ini di mesofil. Selanjutnya, untuk contoh tanamannya, padi, gandum, kedelai. Untuk tumbuhan C3, untuk tumbuhan C4 ada jagung, tebu, tumbuhan CAM itu ada lidah buaya, kaktus, dan nanas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris. Oke, next.
Tioredoksin mengkoordinasikan reaksi terang dan reaksi gelap. Tioredoksin adalah suatu protein yang direduksi oleh feroksin atau PSI. Tioredoksin mengaktifkan atau menonaktifkan enzim pada reaksi gelap. Asimilasi pengikatan karbon dioksida dan reaksi biosintetik lainnya diinduksi oleh cahaya dengan keberadaan tioredoksin. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, jadi itu ada asimilasi atau pengikatan karbon dioksida dan reaksi biosintetik lainnya yang diinduksi oleh cahaya dengan keberadaan tioredoksin. Selain itu, tioredoksin juga berperan dalam menginduksi cahaya. Bisa di next. Nah, bisa dilihat pada skema yang terlampir, saat ada cahaya yang masuk, tioredoksin pada kondisi teroksidasi lama-lama akan tereduksi. Nah, lalu dengan bantuan enzim tioredoksin, elektron dari tioredoksin akan diterima oleh SS, itu yang warna abu-abu di atas. Nah, gugus SS yang nyambung akan putus menjadi SH-SH yang terpisah atau tiol tereduksi yang warna oranye di bawah. Nah, SH-SH itu akan mengaktifkan enzim dari proses siklus Calvin atau reaksi gelap yang awalnya inaktif. Nah, saat enzim inaktif yang warnanya abu bawah itu kan bentuknya SS dengan ikatan kovalen. Nah, dengan adanya SH-SH dari yang sebelumnya, nanti akan ada transfer elektron sehingga ikatan tunggal S akan putus sehingga terbentuk SH-SH yang terpisah saat enzim sudah aktif atau yang warna oranye atas. Nah, dari proses ini akan terjadi oksidasi secara spontan kembali lagi ke inaktif yang bawah. Nah, oksidasi dan reduksi diatur oleh tioredoksin yang bersifat seperti sensor dari cahaya. Jadi apakah ada cahaya atau tidak. Nah, kalau ada cahaya akan terjadi seperti skema di slide ini yang tadi sudah dijelaskan. Bisa di next. Nah, jadi kita bisa bandingkan kondisi tanpa cahaya dan kondisi saat kebanyakan cahaya. Bisa dilihat pada gambar saat tidak ada cahaya atau gelap, dalam stroma akan ada banyak NADP+, H+, atau proton karena sudah dipompakan keluar dan ferredoksin yang dalam bentuk teroksidasi. Ada juga ion Mg2+ yang diam di dalam tilakoid. Sedangkan saat ada cahaya justru H+-nya ada di dalam tilakoid. Dan yang di stroma itu ada spesies NADPH+, Mg2+, dan ferredoksin dalam bentuk yang tereduksi. Nah, tioredoksin yang sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya akan mendeteksi apakah ferredoksin dalam kondisi tereduksi atau teroksidasi. Jadi next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris. Peranan fotosintesis. Peranan fotosintesis ada dua. Yang pertama membersihkan udara. Yang pertama ini memproduksi zat makanan berupa glukosa. Glukosa adalah bahan dasar pembangun zat makanan lainnya, yakni lemak dan protein dalam tumbuh-tumbuhan. Zat ini menjadikan makanan bagi hewan maupun manusia. Yang kedua ada pada proses tersebut di mana mengurangi kadar CO2, karbon dioksida di udara karena CO2 adalah bahan baku dalam proses fotosintesis. Next. Mungkin akan dilanjutkan oleh Anissa Fitri.
Selanjutnya yaitu mengenai biodiversity atau keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah flora di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Selanjutnya, iklim merupakan faktor penting bagi persebaran tumbuhan di setiap daerah. Di dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Begitu juga dengan fotosintesis tumbuhan. Sedangkan membantu penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka terdapat pula hewan dan manusia di sekitarnya karena tumbuhan merupakan makanan pada hewan dan manusia. Selanjutnya, mengenai tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan juga daya serap air ini menjadi beragamnya tumbuhan di Indonesia. Hal ini juga berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Selanjutnya mengenai karakteristik tumbuhan di Indonesia. Persebaran tumbuhan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu Indo-Malayan yang meliputi kawasan Indonesia bagian barat, diantaranya Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Selanjutnya yaitu Indo-Australian yang meliputi kawasan Indonesia bagian timur, diantaranya Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Untuk hal karakteristik flora Indonesia, Indo-Malayan, yaitu jenis merantiannya sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, hal jenis tumbuhan matoa sedikit, jenis anggrek sedikit jumlahnya, jenis nangka, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Untuk karakteristik Indo-Australian diantaranya yaitu sedikit meranti-merantian, tidak ada jenis rotan, ada tumbuhan kayu putih, banyak matoanya, banyak anggreknya juga, tidak ada tumbuhan nangka, kemudian banyak tumbuhan sagu. Dan berikut merupakan sumber referensi yang kita gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.